البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Masih berada pada halaman 34 mengenai penjagaan syariat ini terhadap hak-hak seorang wanita, bahwasanya perempuan dijaga oleh agama Islam dengan penjagaan yang sangat mulia. Di antaranya pada pertemuan sebelumnya dijelaskan tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya, karena Nabi kita Muhammad SAW telah melarang. Dalam hadis yang sahih, beliau alaihi wassalam mengatakan, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita pergi safar kecuali bersama mahramnya. Sampai-sampai Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahmatullah alaih menjelaskan bahkan haji saja, pergi haji, padahal haji itu rukun Islam yang kelima kan, itu pun kalau nggak ada mahramnya nggak boleh berangkat. Tidak boleh menggunakan mahram palsu, mahram jadi-jadian, nemunya di Jakarta misalkan, nggak boleh. Tapi bagaimana solusi yang terbaik ketika dia nggak punya mahram? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah dalam kitab Tanbihatun Mukhtasah atau Tanbihatun Naam takhtassu bi ahkamil mu'minat. Kitabnya bagus sekali itu, yaitu fikih ringkas seputar wanita, khusus bagi para wanita. Di antaranya kalau tidak punya mahram sama sekali, misalkan memang dia nggak ada orang tuanya, nggak ada pamannya, nggak ada saudaranya, intinya mahramnya nggak punya, maka menggunakan perwakilan namanya haji badal atau umrah badal. Dia mengeluarkan hartanya untuk orang lain agar mengerjakan umrah diniatkan untuknya, atau mengerjakan haji diniatkan untuknya, dan syaratnya memilih orang yang sudah pernah umrah atau pernah haji. Jangan sampai keliru loh ya. Syaratnya memilih orang yang sudah pernah umrah atau sudah pernah haji. Nah, di situ kita ambil kesimpulan, mengerjakan rukun Islam yang 5 saja, haji aja, itu padahal kewajiban ya bagi yang mampu. Itu tidak diperbolehkan kalau nggak ada mahramnya. Kan itu. Apalagi yang bukan rukun Islam gitu loh. Hanya sekedar safar untuk rekreasi atau untuk bersenang-senang, tentunya lebih diharamkan lagi. Kemudian kemarin juga disebutkan la takhtalitu ar-rijal. Tidak diperbolehkan seorang wanita bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ingat-ingat. Sampai-sampai dalam hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan, iyakum bad-dukhul 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afaratul hamwa? Qala alhamu al-maut. Lihat itu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, waspadalah dan berhati-hatilah kalian masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah seorang Ansar bertanya, wahai Rasulullah,
bagaimana kalau ipar sendiri? Ipar, bayangkan. Ipar kalau kita perhatikan dekat gitu loh ya, keluarga dekat. Itu pun apa kata Rasulullah SAW? Ipar itu adalah kematian. Jadi ipar bukan mahram. Hatta walaupun taruhlah itu keluarga kita, dekat dengan kita atau yang semisalnya, tapi ipar itu adalah maut kata Rasulullah SAW. Ipar itu adalah kematian. Maksudnya banyak orang yang terfitnah menganggap ipar itu mahram, sehingga berduaan, ngobrol bareng, pergi bareng, ya kan, sampai terjadi perselingkuhan wal'iyadzubillah. Sebabnya kenapa? Karena bermudah-mudahan. Lihat, jadi ipar saja itu ternyata dikenal dengan al-maut, kematian. Padahal ipar itu kan kerabat dekat kan, tapi bukan mahram. Ingat-ingat, disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasalidhu masyaitan. La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasalidhu masyaitan. Tidaklah ada seorang lelaki berduaan dengan wanita melainkan yang ketiganya setan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ikhtilat, campur baur lelaki dan perempuan bukan mahramnya, di ruang-ruang tertentu, di tempat-tempat aktivitas atau yang semisalnya, jauhi. Karena peluang setan ikut campur di situ. Setan membujuk, merayu, akhirnya terjadilah perkara yang diharamkan, perzinaan atau yang semisalnya, wal'iyadzubillah. Allahumma. Kita lanjutkan lagi. Halaman 34 bagian tengah itu, karena ada sambungannya, kita ulang dikit. Kemudian barakallahu fiik, kata beliau, la takhlu ma'ar rajul alladhi laysa zawjan aw mahraman laha. Janganlah seorang wanita berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya atau yang bukan suaminya. Berarti mafhumnya kalau suaminya boleh karena memang mahramnya. Kemudian dengan mahram yang lainnya, bapaknya, pamannya, anak laki-lakinya, saudaranya, boleh. Tapi ingat, mahram itu ada syaratnya. Jangan sampai salah dalam memahami. Syarat mahram untuk perempuan safar, pertama harus laki-laki, kedua harus dewasa, ketiga berakal, keempat muslim. Syarat tambahan muslim itu penting sekali, karena orang kafir kita tidak merasa aman terhadap keburukannya. Mafhum? Jadi harus laki-laki, dewasa, berakal, tambah lagi muslim. Mafhum? Jadi kalau misalkan anak kecil nggak bisa dipakai untuk perjalanan safar. Kami bersama mahram, siapa? Anak kami umurnya berapa? Baru 8 tahun, belum dewasa, tidak bisa. Sabar dulu sampai ada mahramnya, atau ditemani suaminya atau mahram yang lainnya. Mafhum? Nah, kata beliau, la tubdi zinataha, tidak boleh menampakkan perhiasannya, pamer kemana-mana, bawa cincin, tampakkan cincinnya. Bawa gelang, dipamerkan gelangnya misalkan. Ada pertemuan-pertemuan khusus, misalnya pernikahan, datang, gelangnya nampak semuanya, atau yang semisalnya, enggak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Bukan berarti haram bagi wanita menggunakan perhiasan, ya boleh. Pendapat yang kuat, hadis mengenai larangan menggunakan emas yang melingkar, itu ternyata larangannya tidak sahih. Faham? Pendapat yang kuat, diperbolehkan bagi perempuan menggunakan perhiasan emas yang melingkar, mau cincin, gelang, anting-anting, kalung, atau yang semisalnya. Tapi pastikan ketika keluar rumah tidak nampak. Mafhum? Ketika keluar rumah tidak nampak, sehingga tidak membuat fitnah di mata kaum lelaki yang bukan mahramnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kenapa para ulama telah menjelaskan hal seperti ini? Karena di sana ada kaidah dalam ilmu fikih namanya saddud dara'i, menutup pintu-pintu, celah-celah, sarana yang bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu perhiasan disembunyikan. Bukan berarti nggak boleh pakai loh ya, boleh di dalam rumah silahkan. Tapi ketika keluar rumah jangan ditampakkan. Paham ya? Naam. La tusaffir an wajhiha wa mahasinha. Ini poin yang berikutnya. Jangan sampai seorang wanita menampakkan wajahnya dan keindahannya, pamer dengan kecantikannya, kecantikannya diumbar di mana-mana, disaksikan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Kalau perempuan itu sadar, dia itu sadar diri, sadar posisi,
Seharusnya kecantikan dan keindahan tubuhnya dan juga wajahnya diperuntukkan untuk suaminya, bukan diumbar dilihat orang lain. Laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya menyaksikan, melihat. Suami yang bertanggung jawab dia akan cemburu ketika istrinya memamerkan atau istilahnya menampakkan kecantikannya laki-laki lain, walaupun tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu, tapi di balik itu semuanya dua-duanya salah. Yang memandang dengan sengaja juga salah, yang mengumbar kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya juga salah. Solusi yang terbaik bagaimana? Yang laki-laki menundukkan pandangan, yang perempuan juga jaga diri. Dengan cara apa? Barakallahu fiik, menutupkan penutup di wajahnya, cadar misalkan. Ingin sempurna lagi, burdah. Burdah itu penutup mata. Paham ya? Karena pusat kecantikan, pusat fitnah untuk perempuan, orang terfitnah pertama kali dengan perempuan itu bukan karena melihat sikunya, bukan karena melihat tangannya, bukan karena melihat kakinya, tapi lihat apa? Wajahnya. Nah, para ulama meletakkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya suatu perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Sekarang menutup pintu fitnah wajib enggak? Menutup pintu fitnah wajib. Sedangkan laki-laki akan terfitnah dengan wajah tadi. Dan menutup pintu fitnah kecuali harus menutup wajah biar laki-laki enggak terfitnah, maka menutup wajah hukumnya wajib, walaupun silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah atau yang semisalnya, tapi pendapat yang kuat wallahu alam hukumnya adalah wajib. Karena sumber fitnah pertama kali orang melihat perempuan terfitnah itu karena lihat wajahnya. Pusat kecantikannya di situ. Sehingga kalau dia mengumbar wajahnya disaksikan laki-laki lain yang bukan mahramnya, laki-laki ajnabi, berarti kecemburuannya berkurang. Laki-lakinya harus cemburu seharusnya, kemudian yang wanita harus paham, jangan sampai menjadi sumber fitnah. Ingat-ingat perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis yang Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu perkara yang lebih dahsyat memfitnah umatku kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Lihat itu, fitnah wanita sangat dahsyat. Disebutkan dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka kalian wahai para wanita itu besar. Sedangkan tipu daya syaitan bagaimana? Sebutkan dalam Al-Quran itu dha'ifa, ya kan? Lemah tipu daya syaitan. Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fiik. Fitnah perempuan itu sangat dahsyat. Oleh karena itu penjagaan terhadap syariat sangat luar biasa. Kita lihat poin berikutnya. La tatatayyab 'indal khuruj, hendaknya tidak memakai wangi-wangian ketika keluar. Lihat ini. Jangan sampai karena alasannya nanti kalau keluar enggak pakai wangi-wangian, bau ketiak, bau keringat, enggak enak, sungkan, segan dengan akhwat yang lainnya. Jangan, ingat-ingat. Peraturan syariat harus taati. Sami'na wa ta'na. Tidak ada komentar, tidak ada keluhan, tidak ada kritikan kalau itu datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh perempuan keluar pakai wangi-wangian. Terus bagaimana kalau dalam rumah? Bebas. Dalam rumah silakan. Pakai wangi-wangian paling wangi pun nggak masalah. Tapi kalau keluar rumah hati-hati. Ancamannya apa kata Rasulullah? Fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut penzina. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam ra'atin kharajat wasta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ini hadis sering terulang-ulang hadisnya ya. Artinya perempuan mana saja keluar rumah menggunakan wangi-wangian, kemudian melewati sekelompok lelaki dan mencium baunya, lihat, mencium baunya. Karena nggak ada niat lain. Perempuan kalau keluar rumah pakai wangi-wangian apa niatnya di antaranya? Biar tercium bau wanginya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut penzina. Bayangkan. Kita semuanya laki-laki pasti nggak ridho. Istri kita divonis penzina, anak perempuan kita divonis penzina, saudari kita divonis penzina, ibu kita divonis penzina. Oleh karena itu nasihati, janganlah perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian. Kalau ingin pakai wangi-wangian di dalam rumah saja. Sampai-sampai para ulama menjelaskan minyak wangi perempuan, parfumnya perempuan itu yang nampak warnanya tersembunyi baunya. Warnanya nampak nggak masalah, tapi baunya tersembunyi. Sehingga kalaupun keluar nggak ada baunya.
Mafhum? Karena ancamannya ngeri loh, enggak sembarangan loh, zina. Fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut penzina. Bayangkan itu. Hanya bermodalkan perkara yang kelihatan remeh sepele, ternyata vonisnya besar. Fahiya zaniyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan tersebut penzina. Keluar rumah pakai wangi-wangian. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, la tatatayyab indal khuruj. Hendaknya tidak memakai wangi-wangian ketika keluar. Ila dzalik. Hadhihi dawabitu syar'iyyatun tahmiha. Ini adalah ketentuan dan penjagaan syariat yang menjaga wanita tersebut. Hiya min salihiha, yang mana penjagaan syariat ini termasuk apa? Perkara yang penting dan memperbaikiha wa tahfaduha, dikarenakan syariat tersebut menjaganya dan melindunginya. Lihat, dilindungi, dijaga oleh syariat. Dilindungi, dijaga oleh syariat. Makanya jangan pernah mengatakan, wah panas, nggak enak di dunia ini perempuan harus memakai pakaian yang luas, longgar, lebar, tertutup, serba panas. Ingat-ingat panasnya dunia ini belum seberapa. Jangan sampai nanti justru mencicipi panasnya di akhirat. Wal'iyadzubillah. Panasnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Apa ancamannya dalam hadis itu? Perempuan keluar memakai wangi-wangian, atau perempuan keluar, nah barakallahu fik, mengumbar kecantikannya, berjalan berlengok-lengok, kepala mereka bagaikan punuk unta. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Lihat itu. Perempuan yang modelnya seperti itu, berjalan berlengok-lengok, memfitnah kaum lelaki, itu kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Bayangkan, bau surga aja kan mencium, padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Bayangkan. Makanya jangan pernah banyak alasan, banyak keluhan, panas, sumuk, nggak enak, nanti keluar bau keringat yang semisalnya. Ingat-ingat, itu hanya di dunia. Sabar, sabar. Nanti di akhirat jaminannya apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ada yang mengeluh, para akhwat, para wanita, para ummahat, para banat, itu hanya sesaat di dunia saja, nggak lama. Nanti di akhirat jaminannya surga. Sabar. Karena apa? Karena kalau dia tidak sabar di dunia, di dalam kaidah fikih disebutkan, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, dia akan dihukum, diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Dia ingin santai-santai, enak, tenang, terbuka, nggak mau pakai pakaian syar'i, tidak mau pakai jilbab yang syar'i. Itu kalau dia terburu-buru di dunia, nanti di akhirat tidak dapat surganya. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Waspada barakallahu fiik. Syariat ini benar-benar berhati-hati menjaga hak-hak perempuan. Jangan sampai antum tertipu dengan apa? Modus para oknum yang mengatakan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sudah kita lewati kemarin ya, di akhir-akhir zaman banyak orang-orang yang menyerukan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kita katakan enggak sama. Dalil pertama, Allah Ta'ala mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak seperti perempuan. Yang kedua, lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam pembagian warisan saja, itu anak laki-laki jatahnya itu 2 kali lipatnya daripada anak perempuan. Sehingga enggak sama laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, yang pernah belajar bahasa Arab, nahwu atau yang semisalnya, durusul lugha, itu kalau laki-laki dhamirnya kaf, kaifa haluka, ya kan? Kalau perempuan kaifa haluki. Coba orang-orang yang mengatakan sama laki-laki dan perempuan, antum ketemu tanya aja, kaifa haluki ya ukhti. Laki-laki nih, laki-laki antum ajak bicara, kaifa haluki ya ukhti, bagaimana kabarmu ya saudariku, dia pasti akan marah-marah. Kalau dia marah-marah, katanya sama laki-laki perempuan, baru diubah domirnya, kata gantinya dah marah-marah, itu baru domirnya loh ya. Nah, contohnya lagi, itu bantah mereka-mereka ini, ketemu langsung kasih hadiah daster. Apa nih ya, ini kalau ekstrim lagi. Orang yang mengatakan laki-laki perempuan sama, nah kata mereka, datang ke dia kasih hadiah daster. Tafadhal, istilahkan ini hadiah ini. Dia mungkin marah-marah, kami itu laki-laki kok dikasih daster, katanya sama laki-laki perempuan. Kita katakan tidak sama, barakallahu fiik. Hak-hak dalam syariat diatur semuanya. Perempuan keluar rumah ada aturannya. Paham ya? Laki-laki ketika keluar rumah ada aturannya. Laki-laki jatah warisannya sekian ada aturannya.
Perempuan jatah warisannya sekian, ada aturannya semuanya. Sehingga beda laki-laki dengan perempuan. Jangan disamakan. Jangan pernah tertarik dengan apa istilah mereka, emansipasi. Paham ya? Nah, jangan tertarik. Itu biasanya barakallahu fiik ingin menyamakan gitu loh. Syariat sudah membedakan, ini ingin menyamakan. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Kata beliau, fa'idan falatat min hadil adab syar'iyyah, apabila perempuan sudah hilang dari adab-adab syar'i ini, hasalal fasadu fil mustama', niscaya akan terjadi kerusakan di masyarakat. Hasalas safah al-katsir fil mustama', akan terjadi kebodohan-kebodohan, kedunguan-kedunguan yang sangat banyak di masyarakat. Auladuz zina yaksurun fil mustama', anak-anak hasil perzinaan banyak kita jumpai di masyarakat-masyarakat. Anda saksikan, ini realita loh ya, kenyataan kan. Banyak orang yang hamil di luar nikah, ya kan, kemudian melahirkan anaknya dibuang, dibunuh, waliyadzubillah. Ada juga terlantarkan. Sebabnya karena jauhnya para wanita dari bimbingan syariat ini. Mafhum? Ini bagus sekali nasihat Syekh Shalih Fauzan ini. Kata beliau, ila ghadzalik minal adrar, dan yang selain itu dari perkara yang berbahaya yang lainnya. Fal mar'atu tahtaju ila inayah, maka perempuan diperlukan inayah, perhatian penuh. Tahtaju ila iltizam wal ilzam bil adab, mengharuskan diperlukan iltizam, berpegang teguh dengan adab-adab syar'i. Allati tasunuha wa tujannibuha hiya awalan wa tujannib al mustama' min khatriha. Masyaallah. Yang mana adab-adab syar'i itu menjaga wanita tersebut dan menjauhkan wanita-wanita tersebut dari perkara-perkara yang berbahaya, dan menjauhkan masyarakat dari bahayanya wanita. Ingat-ingat, hukum asal perempuan itu adalah sumber fitnah. Oleh karena itu, kalau dia itu merasa sumber fitnah untuk kaum lelaki, sadar diri, sadar posisi, jangan sampai menjadi pemfitnah kaum lelaki. Sudah dijelaskan mensyariat pakaian syar'i untuk perempuan bagaimana. Ayat yang terulang-ulang dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 59. Itu ayat tentang wajibnya berhijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Lihat itu. Wahai Nabi, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu dan anak-anak perempuan atau istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka kemana? Ke seluruh tubuh mereka. Lihat, bukan sebagainya saja. Jangan perempuan keluar rumah pakai kerudung gaul, masih nampak sebagian rambutnya, berhias diri, mempercantik diri, disaksikan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Jangan, bahaya barakallahu fiik. Tapi dengan pakaian yang syar'i. Tujuannya apa kata Allah Ta'ala? Dzalika adna an yu'rafna fala yudain. Dua ini tujuannya. Pertama, agar mudah dikenal. Kedua, nggak diganggu. Ada tamu mencari di kampung misalkan, kenal nggak dengan fulanah bintu fulan? Orang bingung mungkin mencarinya siapa ya. Itu loh fulanah bin fulan yang pakai cadar. Fulanah bintu fulan yang pakai cadar, yang keluarganya berhijab. Oh, rumahnya pojokan sana. Dikenal atau tidak? Dikenal dan nggak diganggu. Biasanya perempuan bercadar, berpakaian syar'i itu jarang sekali diganggu. Tapi perempuan yang berpakaian ketat, ya kan, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, pakaian transparan, berhias diri, itulah yang sering diganggu. Didekati, ditanya-tanya siapa namanya, dari mana, modus. Allahul musta'an. Tujuan syariat ini menjaga kehormatan wanita dari kejahatan orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Kita lihat, ma balukum idza tadhafaratun nisa ala adamil haya wa adamil iffah. Terus bagaimana sekarang menurut kalian? Apabila perempuan semakin banyak tidak punya rasa malu, tidak punya rasa kehormatan, idza istama'na wa tadhafarna, apabila mereka berkumpul dan mereka banyak, yanfalatul amr, niscaya perkaranya akan hilang, perkaranya akan lain. Al mar'ah al wahidah idza turikat afsadat. Lihat nih, satu perempuan saja, lihat, satu perempuan saja itu kalau dibiarkan itu akan merusak. Bagaimana kalau ribuan perempuan? Satu perempuan saja dibiarkan tanpa syariat bisa merusak atau tidak? Bisa merusak. Bagaimana kalau ribuan perempuan? Fakaifa idza
turikatun nisa bil mustama' wasyabat biduni dhawabit. Terus bagaimana sekarang? Kalau perempuan dibiarkan di masyarakat dan para pemudi dibiarkan di masyarakat tanpa adanya penjagaan dan juga rambu-rambu syariat, tentunya lebih rusak lagi. Wa yaf'alna ma yumli 'alaihinna syaitanuhun, dan akan terus dihias-hiasi di hadapan mereka setan mereka, minat tazayyun, berupa berhias diri, mempercantik diri, wa tasannu' bergaya, wa tabarruj berhias diri, wal ikhtilat birrijal, campur baur dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya, wal julus bijanibir rijal, ini perempuan duduk di samping laki-laki, ini yang bukan mahramnya loh ya, yang bukan mahramnya. Ka'annaha rajulun misluh, seakan-akan perempuan ini sudah merasa dia laki-laki yang sama gitu loh. Duduk sudah nggak punya rasa malu lagi, duduk sebelahnya laki-laki, padahal perempuan dia. Ngam fil hafalat, pada acara-acara tertentu. Hafalat itu adalah acara tertentu, ngam pesta-pesta tertentu, waliqaat, pada pertemuan-pertemuan tertentu, fit ta'lim, dalam kajian. Makanya dalam kajian Ahlus Sunnah pun dipisahkan laki-laki dan perempuan, nggak dicampur. Jadi kajian nggak tatap muka gitu loh. Karena kalau tatap muka, akhwat boleh melihat ustadznya, bisa terfitnah loh. Paham ya? Nah, memandang, melihat, ya kan? Awal mulanya mungkin biasa aja, tapi berikutnya terbiasa dengan melihat perempuan bukan mahramnya, kemudian perempuan juga melihat laki-laki, karena dalilnya jelas sekali. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur itu dua-duanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada para lelaki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan katakanlah kepada para wanita agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi menundukkan pandangan ini perintahnya umum, lelaki dan wanita, bukan hanya lelaki saja. Kemudian perempuan boleh menyaksikan seenaknya melihat wajah ustadznya. Paham ya? Jangan, barakallahu fiik. Dikasih hijab, di balik hijab gak nampak, cukup suaranya, cukup faedah yang disampaikan yang dicatat. Tidak harus melihat dan mengetahui wajah ustadznya. Paham ya? Ini penting sekali, barakallahu fiik. Fitnah merajalela. Ketika kita mengambil ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengambil ilmunya Imam Nawawi, mengambil ilmunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, perlu nggak melihat wajah mereka? Tidak perlu, cukup kita mendengarkan audio atau suara atau yang mereka sampaikan dalam kitab-kitab, kita baca. Jangan alasannya rasanya nggak masuk kalau nggak ngelihat wajah ustadznya, nggak masuk apanya, nggak masuk faedahnya. Kalau masalah faedah catat selesai. Jangan ustadznya sudah terpisah bagus, masya Allah, di ruangan tertutup, perempuan di ruangan semua, tapi di ruangan akhwat ada layarnya. Afan ya, seperti itu masih memfitnah, barakallahu fiik. Masa dibiarkan istrinya melihat wajah ustadznya, melihat wajah suaminya aja jarang. Afan ya. Tapi lihat wajah ustadznya terus. Hati-hati, fitnah. Kita tutup serapat mungkin fitnah yang sangat berbahaya, barakallahu fiik. Dengan modus ta'lim atau kajian. Rapat tertutup, tidak perlu melihat wajah ustadznya. Cukup dicatat faedahnya, selesai. Mafhum? Fitnah itu ngeri loh ya. Kalau sampai terfitnah seorang istri kepada ustadznya gara-gara melihat wajah ustadznya ketika ngaji, suaminya pasti cemburu. Yang dipuji-puji ustadznya terus. Mas atau bang, itu ustadz masya Allah jubahnya bagus, haromen dia pakai, sorban Yamani misalkan. Suaminya nggak dipuji, suaminya nggak dipuji. Bayangkan, dia muji-muji ustadznya terus karena sering melihat wajah ustadznya ketika kajian. Suaminya sibuk kerja misalkan, pulang kerja nggak disambut dengan sambutan yang baik, malah cerita tentang keadaan ustadznya. Ini sekedar selingan, barakallahu fiik. Fitnah itu sangat ngeri sekali. Berjalan dengan perjalanan yang sangat cepat, bagaikan barakallahu fiik, syaitan yang terkutuk ketika berjalan di aliran-aliran darah, waliyadzubillah. Allahumma sallim. Ini penjelasan yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan sangat bagus sekali. Perempuan perlu penjagaan syariat. Semua sarana, pintu, fasilitas yang menghantarkan kepada fitnah ditutup serapat mungkin. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan seputar itu ya. Kita ambil satu hadis lagi, hadis yang ke-9. Qala Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih,
dalam Kitabul Fitan wal Hawadits, kitab seputar fitnah dan tragedi-tragedi akhir zaman. Wali Muslimin min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Lihat ini, hadisnya riwayat Muslim, bagus sekali ini. Sering muncul, sering kita dengar, tapi pastikan kita bisa mengamalkannya. Kita lihat dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sahabat yang mulia ini namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ingat-ingat, manis dan hijau. Siapa orang yang tidak tertarik dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau? Pasti tertarik. Binatang ternak saja itu kalau antum dekatkan kambing atau sapi di rumput-rumput yang hijau, tertarik. Ibaratnya dunia ini memang mudah memfitnah gitu loh. Oleh karena itu nanti di akhir hadis kita diperintahkan waspada, hati-hati, bukan meninggalkan dunia secara totalitas, bukan, tapi ambillah dunia seperlunya, sisanya akhirat, karena dunia itu hanya sesaat sebentar, tidak selamanya. Sedangkan akhirat itu selamanya, kekal abadi, tidak ada lagi setelahnya. Bisa dipahami ya? Ambil dunia seperlunya, sisanya akhirat. Karena kalau kita ngejar dunia belum tentu dapat akhiratnya, tapi kalau kita ngejar akhirat pasti dapat dunianya. Kita lihat hadisnya, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di dunia tersebut. Memperhatikan, fayangdur kaifa ta'malun, kemudian Allah Ta'ala memperhatikan apa yang kalian perbuat di dunia ini, digunakan dengan cara yang terbaik atau terfitnah. Itu dua kemungkinan, imma dia akan menggunakan dunia ini sebagai sarana yang bijak, atau dia terfitnah dengan dunia sehingga lupa akhiratnya. Wala'iyatubillah. Sudah kita lewati ya. Ibaratnya orang yang ngejar dunia ini bagaikan orang yang mengejar bola. Ketika orang bermain sepak bola, bola ketika jauh dikejar, tapi begitu dekat, sudah dekat dengan kakinya, dijauhkan lagi. Itulah dunia. Sudah didapatkan, dia campakkan, dia habiskan untuk dunianya. Tapi kalau akhirat, barakallahu fiik, ingat, dapat akhirat pasti dunia ada di belakang kita. Tapi kalau hanya dapat dunianya belum tentu dapat akhiratnya. Ini penting sekali, jangan sampai terbalik. Kita lihat apa peringatannya, fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia, wattaqun nisaa, dan waspadalah kalian terhadap fitnah wanita, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, dikarenakan sumber fitnah pertama kali yang melanda Bani Israel adalah fitnah wanita. Dua fitnah ini barakallahu fiik sangat merajalela, fitnah dunia atau harta dan fitnah wanita. Faham ya? Di sana ada fitnah satu lagi, fitnah tahta, jabatan. Makanya kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun salafiyun, pastikan bisa menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhiratnya, bukan sebagai target utama. Ingat-ingat, paham ya? Jadi kalau bayangannya di benak pikirnya target utamanya dunia, itu tidak akan ingat akhiratnya. Tapi kalau target utamanya akhirat, dunia pasti dia dapatkan. Ingat-ingat itu, dunia pasti didapatkan. Tapi kalau target utamanya dunia, masa depan anak kita bagaimana, dunia lagi, masa depan kita bagaimana, dunia lagi, akhirat terlupakan. Tapi kalau masa depan kita akhirat, insyaallah biidznillah azza wa jalla, apa kata Rasulullah SAW? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Paham ya? Dalam artian apa? Dunia datang dalam kondisi dia sudah merasa cukup. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya apa? Dia ngejar akhirat. Ingat-ingat, kehidupan kekal abadi yang tidak ada setelahnya lagi, akhirat. Adapun dunia ini masih ada kehidupan setelahnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Datang dalam hadisnya Mustawrid bin Shaddad, rawi Muslim, hadisnya Al-Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, mad dunya fil akhirah illa misal an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyangdur bima yarji'.
Permisalan dunia dibandingkan akhirat itu bagaikan salah seorang di antara kalian mengecelupkan jarinya ke lautan, kemudian cabut kembali, lihatlah apa yang dibawa oleh jari tadi. Yang dibawa oleh jari itu airnya banyak atau setetes dua tetes saja? Hanya setetes dua tetes saja. Itulah dunia permisalannya dibandingkan akhirat. Makanya jangan sampai kita berambisius untuk ngejar dunia gitu loh. Dunia ambil seperlunya, sisanya akhirat. Karena akhirat ini barakallahu fi, kalau kita nggak targetkan, kalau kita nggak mencari, tidak berusaha, itu nggak dapat. Tapi dunia hampir semuanya, walaupun santai, tenang keadaannya, pasti dapat semuanya. Sekarang contoh yang konkret yang antum rasakan, kita semua merasakan. Sekarang kita ini hidup di mana? Dunia. Sudah dapat dunia belum? Sudah. Dunia. Paham ya? Dan kehidupan di dunia penuh dengan apa? Rasa yang harus berjuang, berkorban, sakit, letih, susah, karena hidup di dunia bagaikan hidup di dalam penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah SAW. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Banyak nggak aturan-aturan kita di dunia ini? Banyak. Nggak boleh ini haram, nggak boleh minum khamar haram. Tapi nanti di akhirat, sesuatu yang dulu diharamkan itu bisa jadi dihalalkan nanti di surga. Sabar. Paham ya? Lelaki nggak boleh memakai pakaian sutra, tidak boleh memakai perhiasan emas. Itu semuanya larangan sesuai dengan syariat. Mafhum? Nah, penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Orang kafir bebas, karena orang kafir ini di dunia itu hanya dikasih apa istilahnya, penguluran waktu saja, dibiarkan hidup sesuka dia. Faham? Nanti di akhirat mana tempatnya orang kafir? Di neraka, kekal abadi selama-lamanya. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup, enggak mati dalam neraka. Azab yang dia rasakan terus, wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Kita lihat penjelasannya. Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, qala Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun khadirah, hadhi aidan fitnah. Sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau. Ini juga fitnah, kata beliau. Manis, hijau. Ini kalau kita nggak hati-hati berbahaya. Jangan sampai terpetik di benak kita itu hanya dunia. Karena tabiat manusia itu pasti cinta harta. Pasti cinta harta. Tapi jangan sampai berlebihan, melebihi kadarnya sehingga lupa akhirat. Jangan. Paham ya? Sampai mereka nggak ingat ibadah. Pagi kerja, siang kerja, malam kerja terus, tapi lupa akhiratnya. Kalau nggak lupa akhiratnya nggak masalah. Sampai mereka punya apa? Punya komunitas Pasan Prejo. Apa Pasan Prejo? Pasukan anti prai kerja. Pasukan anti prai kerja. Jadi nggak pernah libur kerjanya, kerja terus. Kalau nggak lupa akhiratnya nggak masalah. Yang jadi pertanyaan, lupa akhiratnya. Sholat pun dia campakkan, sedekah pun dia nggak sedekah, infak pun dia nggak lakukan, sholat pun dia jadikan nomor sekian. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Fitnah, barakallahu fiik. Kemudian datang juga hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ada ujian. Dan fitnah umatku adalah harta. Ingat-ingat, harta bisa menjadi fitnah. Tapi tidak semua harta. Harta juga bisa menjadi kebaikan kalau orang mampu menggunakan pada perkara yang baik. Mafhum? Tapi hukum asalnya harta itu bisa menjadi fitnah. Al-mal. Paham ya? Nah, jenis harta itulah yang bisa menjadi fitnah, tapi tidak semua harta. Makanya kita harus waspada dari 3 fitnah yang besar: harta, tahta, wanita. Kita lihat di sini, min anwa'il fitan fitnatud dunya. Termasuk macam atau jenis fitnah adalah fitnah dunia. Fitnah dunia. Ad-dunya bima fiha minaz zinah. Dunia dengan apa-apa yang ada dalamnya berupa zinah, yaitu perhiasan, kesenangan yang menipu. Bima fiha minal amwal, dengan apa-apa yang ada dalamnya berupa harta yang melimpah. Bima fiha minal jah, dan juga berupa kedudukan, tahta, jabatan. Fitnah khatarun 'alad din, bahaya untuk agama. Harta, tahta, wanita. Paham ya? Dan ini sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih,
di akhir zaman nanti banyak yang namanya al-harju. Apa itu al-harju? Al-qatl, pembunuhan. Dan pembunuhan di akhir zaman yang kita saksikan realita, bukti konkret yang kita saksikan di lapangan, itu sebabnya ima karena harta, ima karena tahta, ima karena wanita. Jarang sekali orang baku hantam, pukul memukul, bunuh membunuh gara-gara ilmu. Ada nggak rebutan ilmu, rebutan kajian sampai mati, bunuh membunuh? Jarang kita jumpai. Ima sebabnya karena harta, rebutan warisan, harta bukan? Harta. Yang ini rebutan jabatan, ini nyalek, ini kalah nyalek, iri dia. Akhirnya baku hantam, bunuh membunuh gara-gara jabatan. Yang ini gara-gara wanita, rebutan wanita, bunuh membunuh. Tapi nggak pernah kita jumpai orang bunuh-bunuh gara-gara rebutan akhirat, rebutan ilmu. Itulah fitnah akhir zaman. Paham ya? Na'allahul musta'an. Harta, tahta, wanita, wal'iyadzubillah. Kita lihat dikit lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hulwatul madzak, manis rasanya. Dunia manis rasanya. Ingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisa wala yamla'u fahu illa turab." Renungi baik-baik itu. Kalau seandainya Bani Adam diberi 2 lembah emas, bukan 1 lembah loh ya, 2 lembah emas, bukan perak, bukan 6 tembaga atau yang lainnya, emas 2 lembah. Niscaya dia pengen yang ketiganya. Rakus atau tidak? Rakus, itu tabiat manusia asalnya. Kalau tidak terkondisikan dengan syariat, niscaya mencari yang ketiganya. Tapi ingat, wala yamla'u fahu illa turab, dan nanti tidak akan memenuhi mulutnya kecuali apa? Tanah. Kalau udah mati, sudah dikuburkan, dikebumikan, dimakamkan, dengan berjalannya waktu, mulut tadi akan terpenuhi oleh tanah. Hartanya dia tinggal, kekayaannya dia tinggal, keluarganya dia tinggal, ya kan? Nah, tidak ada yang dibawa mati. Ingat-ingat, yang menyertai si mayit dalam kuburan apa kemarin? Al-amalus saleh. Amalan itu bisa saleh, bisa toleh. Amalannya bisa baik, bisa buruk. Kalau baik dia mendapatkan kebaikan, kalau amalan jelek dia mendapatkan apa? Kejelekan. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Yatsba'ul mayyita salasatun. Mayit itu kalau sudah mati diikuti berapa? 3 perkara. Yatsba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti hartanya, keluarganya dan amalannya. Tapi yang pulang berapa? 2. Yarji'u isnan, yang pulang 2 perkara, ahluhu wa maluh wa yabqa amaluhu. Yang pulang 2, hartanya ditinggal, keluarganya pulang, tinggal amalannya. Ingat-ingat, hartanya dia tinggal, keluarganya dia tinggal, kekayaannya dia tinggal amalannya. Barakallahu fik. Pastikan amalan yang menyertai si mayit tadi adalah amalan yang baik. Paham ya? Semoga kita semuanya ditutup akhir hayat kita dengan apa? Husnul khatimah. Karena itu yang kita impikan, itu yang kita inginkan. Ditutup dalam kondisi meninggal di atas Islam was sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih," kata beliau. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, maka dia mati di atas semua kebaikan. Lihat, mati di atas Islam was sunnah. Masya Allah. Naam. Ada punya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masih panjang pembahasannya. Jadi kesimpulannya hadis yang kita baca pada pertemuan malam hari ini, di samping menjelaskan fitnah wanita, kemudian juga fitnah dunia, dan juga fitnah tahta. Karena 3 fitnah ini bagaimanapun keadaannya, pasti orang tertarik dan tertipu kalau tidak terkondisikan dirinya dengan syariat atau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.